Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang masih kebingungan ya, yang ingin mengetahui pupuk NPK seperti apa yang cocok kita gunakan pada tanaman yang kita miliki ya. Misalnya kalian punya jambu, kalian juga punya aglonema. Jadi untuk jambu dan aglonema itu tidak sama NPK yang kita gunakan ya. Sedangkan untuk merek dagang itu bermacam-macam ya. Misalnya Dekastar. Dekastar isi dalam Dekastar adalah NPK juga. Misalnya juga pupuk banyak lah ya, pokoknya banyak sekali merek dagangnya ya. Ada juga yang tertulis memang NPK. Jadi NPK ini juga terdiri dari bermacam warna dan bentuk. Ada yang padat berbentuk butiran, ada juga yang bentuknya cair. Jadi kalian jangan bingung ya, sebaiknya silakan lihat video ini sampai selesai ya. Nah, sekarang kita bahas dulu NPK ya. Misalnya seperti ini pupuk NPK. Nah, ini terdiri dari bermacam bentuk, ada yang cair, ada juga yang padat. Warna juga macam-macam, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang agak kemerah-merahan ya. Jadi kalian jangan terpengaruh dengan itu ya. Misalnya kalian ingin atau beginilah, sebaiknya kita harus lebih tahu dulu apa itu N ya, fungsi N. Jadi fungsi N ini N adalah nitrogen ya. Ini fosfor, ini kalium ya. Jadi ini masing-masing punya fungsi, ataupun ini sering juga disebut dengan pupuk majemuk. Kenapa disebut pupuk majemuk? Karena ini terdiri dari 3 macam ya, atau 3 macam pupuk udah dijadikan satu. Nah, misalnya kalian ingin beli yang nitrogen aja, itu beli aja pupuk urea ya. Cuman kalau urea itu tidak ada P, tidak ada K-nya, itu khusus untuk daun. Nah, kita bahas dulu ini yang fungsi dari nitrogen ini. Fungsi nitrogen ini untuk apa ini? Ini khusus untuk daun ya. Daun, pertumbuhan tunas dan cabang ya, sehingga bisa tumbuh tinggi dengan anakan juga ya, yang lebih banyak. Nah, karena ini nitrogen ini sebenarnya ini dianjurkan ya untuk sayur seperti bayam juga, kangkung ya, sawi, dan cocok juga kalau kita pakai untuk tanaman seperti aglonema ya. Nah, kalau untuk tanaman yang tidak kita harapkan bunga ataupun buah, maka pilih NPK seperti ini yang kadar N-nya lebih tinggi. Contohnya seperti ini, N-nya 16. Nah, ini 10, P10, K10. Ini yang kita harapkan daun, bukan buah ataupun bunga. Contohnya seperti saya katakan tadi, sawi, kangkung, aglonema juga. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan pemupukan misalnya pada jambu ya. Jadi kalau jambu masih kecil, gunakan yang seperti ini. Nah, ini NPK juga. Ini misalnya jambu kalian masih kecil. Jadi kita pilih yang masih seimbang. Misalnya sini 15 atau 16. Nah, 16. Nah, seperti ini. Kenapa dia seimbang ya? Daun kita perlukan, dahan kita perlukan juga, batang juga kita perlukan. Ini untuk jambu yang masih kecil. Untuk jambu yang sudah dewasa, kita pilih NPK yang seperti ini. Nah, ini kalau jambu kita udah siap berbuah ya, tetapi dia belum ada buah. Jadi kita pilih NPK yang kadar N-nya itu rendah. Misalnya seperti ini. N-nya 10. Kenapa? Ini N-nya khusus untuk daun cuman. Jadi kita pilih yang kadarnya rendah, 10. Kita harapkan bunga, akar juga, batang juga. Nah, ini untuk pembuahan ya, lebih tepatnya katakan untuk pembuahan. Jadi ini pilih yang 15 atau 16 ya. Nah, katakan aja 16 yang lebih umum. Ada juga di sini 15, ini 10. Ini cocok untuk pembungaan dan pembuahan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk warna pupuk, ini warna pupuk kalian jangan terpengaruh ya, karena itu lain pabrik, lain warna. Mungkin supaya itu orangnya ya, mungkin supaya perusahaan tersebut supaya ingin lebih dikenal ya dengan warna. Nah, karena fungsi P ini tadi saya sudah jelaskan N ya, sekarang P dan K nya ya. Kalau P ini fungsinya ini untuk apa? Karena dia mengandung fosfor, ini untuk pertumbuhan akar ya, cabang juga perakaran yang banyak ya, supaya akarnya tumbuh supaya lebih optimal ya. Jadi fosfor ini sangat dibutuhkan oleh tanaman
agar tidak mudah roboh ya, dia kuat dan juga kokoh. Nah, dia juga untuk mempercepat pematangan buah ya, jika sudah berbuah ya, ataupun untuk pembungaan. Nah, sedangkan K-nya ini merupakan terdiri dari enzim ya, sebagai aktivator. Unsur kalium diantaranya yaitu mengaktifkan enzim ya dan sebagainya. Kemudian ada juga NPK yang cair ya. Nah, kalau NPK yang cair dengan NPK yang padat, ini fungsinya sama saja ya, tidak ada bedanya itu kalau menurut saya. Cuman kalau yang cair ini biasanya kita boleh melakukan penyemprotan pada bagian daun, batang ya, pada seluruh bagian tanaman, contohnya batang, akar, dan daun, dia nggak apa-apa kalau yang cair ya. Kalau yang padat ini nggak bisa lakukan penyemprotan pada batang dan juga pada akar, itu biasanya tanaman kalian itu akan layu, bahkan ada yang mati. Jadi kalau NPK yang padat ini tidak boleh mengenai batang tanaman ya. Jadi kalau katakan misalnya ini pot, nah ini pot yang kalian miliki, jadi letakkan itu NPK yang bentuk padat itu di pinggiran pot seperti ini ya. Nah, tanamannya di tengah seperti ini. Jadi jangan mengenai bagian batang ataupun daun tanaman. Kalau yang cair ini biasanya kita bisa melakukan penyemprotan. Intinya yang ingin saya kasih tahu adalah untuk tanaman yang tidak kita harapkan buah ya. Contohnya seperti ini kita tidak mengharapkan buah. Ini NPK-nya. Jadi kita pilih aja yang seimbang, 16 ya. 16 ya. Ini tidak kita harapkan buah, ataupun kita pilih 16, ini 10 aja, ini 10 aja, ini nggak apa-apa ya, karena yang kita harapkan hanya daun untuk sawi, bayam, kangkung, aglonema juga, calathea ya, dan segala macam. Kemudian saya ingin ulang lagi, untuk tanaman yang kita harapkan buah ataupun bunga, jadi pilih yang N-nya rendah, misalnya N-nya cuma 10, K-nya ini lebih tinggi ya, 15, P ya, ini N, P, ini K ya, 15 juga. Kenapa? Karena kita harapkan dari dia sekarang adalah pembungaan ataupun pembuahan. Kemudian yang terakhir adalah ada juga teman-teman yang agak kebingungan ya memilih, karena banyak sekali NPK di pasaran itu. Ada yang mahal, ada yang murah, ada produk dalam negeri, ada juga produk yang luar negeri. Kalau menurut pengalaman saya ya, saya tidak menyebutkan merek tertentu ya, ataupun produk dari perusahaan tertentu yang bagus ataupun jelek ya. Cuman saya anjurkan itu lebih baik kalau kalian nggak beli banyak lah, misalnya kalian itu hanya ingin membeli 5 kilo atau 1 kilo, karena penggunaannya pada bunga contohnya ya, itu nggak banyak lah. 1 sendok teh aja kita beli aja 1 kilo, itu yang harganya misalnya yang 12.000 1 kilo ya, yang 12.000 1 kilo. Ini ada juga produk dalam negeri, ada juga yang produk dari luar negeri, ini biasanya udah bagus ya. Ada juga NPK yang harganya itu cuman 4.000 ya. Jadi karena kita nggak beli banyak, kita beli aja yang 12.000, karena yang 12.000 ini biasanya kualitasnya ini lebih bagus ya daripada yang 4.000. Nah, kalau teman-teman ingin membeli, ada juga NPK yang sudah dipaket ya, dia paketan dalam plastik, itu hanya 1 kilo ya. Nah, itu biasanya 10.000 sampai 12.000. Ini ada yang produk dari luar negeri, ada juga yang produk dari dalam negeri. Nah, beli aja harganya yang mahal, yang sekitaran 10-12.000. Ini biasanya kualitasnya ini bagus. Nah, kemudian buat teman-teman yang ingin beli NPK dalam bentuk cair. Dalam bentuk cair ini juga terdiri dari bermacam perusahaan ya. Jadi warnanya juga macam-macam. Ada yang putih, ada yang enggak kekuning-kuningan, ada juga yang biru. Jadi intinya adalah warna bukan satu patokan ya, karena warna hanya membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang memproduksi pupuk ini.
Dan yang terakhir adalah terima kasih banyak buat teman yang sudah melihat video ini sampai dengan selesai. Silahkan share juga buat teman kalian yang lain jika dirasa ada manfaatnya dari video ini.